Udah, Sin. Oh, ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Pertama-tama yang saya hormati Ibu Megania Karisma selaku dari dosen pengampu dari mata kuliah perpajakan. Pada pertemuan kali ini saya perwakilan dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 3. Yang pertama ada saya, Sinta Kencana Anggun. Yang kedua ada Hervina Herawati. Yang ketiga ada Sela Nuraini. Yang keempat ada Bagas Prasetyo. Kami akan menyampaikan materi yang berjudul Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan. Untuk selanjutnya langsung saja akan saya sampaikan materi yang slide pertama, kedua, dan ketiga. Ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Ketentuan umum dan tata cara perpajakan telah beberapa kali berubah, dimulai dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 hingga terakhir kalinya diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009. Next. Wajib pajak. Menurut pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 2009, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Adapun kewajiban dan hak-hak wajib pajak, yang pertama menurut pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, semua wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan berdasarkan sistem self-rektorat jenderal pajak untuk dicatat sebagai wajib pajak dan sekaligus untuk mendapatkan nomor pokok wajib pajak NPWP. Administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak. Yang kedua, menurut pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, setiap wajib pajak sebagai pengusaha yang dikenai pertambahan perundang-undangan bukan sebagai pengusaha mengetahui identitas pengusaha kena pajak, kewajiban di bidang pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah serta pengawasan administrasi perpajakan. Next. Subjek pajak. Secara singkat, subjek pajak merupakan orang atau badan yang dikenakan pajak oleh negara dan telah diatur oleh undang-undang. Namun, setiap subjek pajak memiliki kewajiban yang berbeda dalam membayar dan melaporkan pajak. Subjek pajak ini dibagi menjadi 4 kategori, yaitu yang pertama orang pribadi. Bagi seluruh WNI atau WNA yang tinggal di Indonesia maupun di luar negeri, namun memiliki pendapatan di Indonesia. Yang kedua, badan. Bagi seluruh badan yang berdiri dan berkembang di Indonesia, masuk ke dalam ketentuan subjek pajak badan. Yang ketiga, warisan yang belum terbagi. Bagi seluruh pewaris yang akan membagi dan menurunkan warisannya. Yang keempat, bentuk usaha tetap. Bagi seluruh kantor, gedung, pabrik, bengkel yang didirikan WNI atau WNA yang bertempat tinggal di Indonesia. Subjek pajak di Indonesia terbagi menjadi 2 jenis. Yang pertama, subjek pajak dalam negeri, yaitu seluruh aktivitas bisnis yang dilakukan di Indonesia termasuk ke dalam subjek pajak dalam negeri. Subjek pajak ini berlaku untuk WNI atau WNA yang tinggal di Indonesia. Pajak dalam negeri juga berlaku untuk badan usaha yang tetap yang berdiri di Indonesia dengan ketentuan yang berlaku. Yang kedua, subjek pajak luar negeri, yaitu bagi subjek pajak luar negeri apabila mereka tidak melakukan aktivitas ekonomi atau mendapatkan penghasilan dari Indonesia, maka tidak akan dikenakan wajib pajak dalam negeri.
tapi melainkan sesuai dengan peraturan perpajakan di negara tempat mereka tinggal. Untuk slide selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Sela Nur. Oke, terima kasih. Selanjutnya yaitu surat pemberitahuan atau SPT. Menurut pasal 1 angka 1 angka 11 UU KUP mendefinisikan surat pemberitahuan atau SPT yaitu sebagai berikut. SPT adalah surat yang oleh WP atau wajib pajak gunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Surat pemberitahuan sendiri mempunyai fungsi yaitu fungsi pelaporan dan fungsi pertanggungjawaban. Pertama yaitu fungsi pelaporan. Fungsi pelaporan SPT bagi wajib pajak yaitu kegiatannya seperti perhitungan jumlah PPh yang sebenarnya terhutang, pembayaran atau pelunasan yang telah dilaksanakan sendiri dan atau melalui pemotongan pihak lain, penghitungan penghasilan yang merupakan objek pajak dan atau bukan objek pajak, terakhir harta dan kewajiban. Kedua, fungsi pelaporan SPT bagi PKP. Kegiatan yang berkaitan yaitu seperti penghitungan jumlah PPN atau PPNBM yang sebenarnya terhutang, pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran, terakhir yaitu pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh PKP dan atau melalui pihak lain dalam satu masa pajak. Kedua yaitu fungsi pertanggungjawaban. Fungsi pertanggungjawaban pada SPT yang dibedakan menurut yang mempertanggungjawabkannya. Satu, fungsi pertanggungjawaban SPT bagi WP atas pembayaran dari kegiatan pemotongan atau pemungutan PPh yang dilakukan terhadap PPh OP atau badan lain dalam satu masa pajak. Kedua, fungsi pertanggungjawaban SPT bagi PKP yaitu sebagai pemotong atau sebagai pemotong pemungut pajak. Fungsi SPT ini adalah sarana untuk mempertanggungjawabkan pajak yang telah dipotong atau dipungut dan disetorkannya. Selanjutnya itu tata cara dalam melaporkan SPT. Dalam melaporkan SPT kita mempunyai tiga cara yaitu sebagai berikut. Satu, kita bisa melaporkan SPT secara manual. Kedua, kita bisa melaporkan SPT menggunakan e-filing. Ketiga, kita bisa melaporkan SPT menggunakan e-form. Pertama yaitu pelaporan SPT secara manual. Pelaporan SPT secara manual ini dapat dilakukan WP atau wajib pajak dengan mengirimkan SPT dalam bentuk fisik langsung ke KPP atau KP2KP atau melalui media pengiriman seperti kantor pos. Tata cara pelaporan SPT secara manual yang dilakukan oleh WP atau PKP dengan tahapan yaitu pertama kita mengambil formulir SPT terlebih dahulu, kedua mengisi SPT yang benar, jelas, dan lengkap, ketiga menandatangani SPT, terakhir yaitu menyampaikan SPT langsung ke KPP atau melalui jasa pengiriman. Kedua yaitu melaporkan SPT menggunakan e-filing. E-filing adalah suatu cara menyampaikan surat pemberitahuan atau SPT secara elektronik yang dilakukan secara online dan real time melalui internet pada website Direktorat Jenderal Pajak atau penyedia layanan SPT elektronik atau application service provider seperti www.spt.co.id, www.pajakku.com, dan sebagainya. Berdasarkan peraturan terbaru Peraturan Menteri Keuangan PMK Republik Indonesia Nomor 9 PMK Nomor 3 2018 terdapat jenis SPT yang diwajibkan e-filing yaitu 1. SPT masa PPh pasal 21 atau PPh pasal 26. Kedua, SPT masa PPN atau PPNBM 1111. Tiga, itu SPT tahunan badan bagi PKP yang menerbitkan e-faktur. Ketiga, itu melaporkan SPT menggunakan e-form. E-form merupakan formulir SPT electronic file dengan ekstensi XPDL yang pengisiannya dapat dilakukan secara offline menggunakan aplikasi Form Viewer yang disediakan Ditjen Pajak.
Setelah SPT tahunan dibuat secara offline, wajib pajak bisa langsung mengupload SPT-nya secara online via DJP online. Untuk saat ini, e-form hanya dapat digunakan oleh wajib pajak yang menggunakan formulir berikut: SPT tahunan OP 1770, SPT tahunan 1770S, dan SPT tahunan badan 1771. Selanjutnya itu dalam pengelompokan SPT. Pengelompokan SPT terbagi menjadi 3, yaitu menurut jenis SPT, menurut wajib pajaknya, dan menurut jenis pajaknya. Pertama, menurut jenis SPT-nya yaitu SPT masa dan SPT tahunan. Kedua, menurut wajib pajaknya yaitu SPT PPHOP, SPT PPH badan dan BUT, dan serta SPT WP bendaharawan. Ketiga, menurut jenis pajaknya yaitu SPT PPH tahunan OP, SPT PPH tahunan OP karyawan, SPT PPH tahunan badan, SPT PPH 21 tahunan, SPT PPH tahunan masa, dan SPT PPN masa. Oke, selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Oke, terima kasih Mbak Sela Nur Aini. Untuk slide selanjutnya akan disampaikan oleh Bagus Prasetyo. Bagus Prasetyo, dipersilakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya adalah surat setoran pajak. Menurut Undang-Undang KUHP nomor 16 tahun 2009, pasal 1 angka 4, mendefinisikan surat setoran pajak atau SSP. SSP adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjukkan oleh Menteri Keuangan. Selanjutnya, fungsi SSP. Fungsi SSP ialah sebagai bukti pembayaran pajak bila telah disahkannya oleh pejabat kantor penerima pembayaran yang berwenang atau bila telah mendapatkan validasi dari pihak yang lain yang berwenang. Selanjutnya, jenis-jenis SSP. Yang pertama, SSP standar. SSP standar adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak yang berfungsi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak terutang ke kantor penerima pembayaran dan digunakan sebagai bukti pembayaran dengan bentuk, ukuran, dan isi yang telah ditetapkan. Yang kedua, SSP khusus. SSP khusus adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak terutang ke kantor penerima pembayaran yang dicetak oleh kantor penerima pembayaran dengan menggunakan mesin transaksi atau alat lainnya yang isinya sesuai dengan yang telah ditetapkan dan mempunyai fungsi sama dengan SSP standar dengan administrasi perpajakan. Yang ketiga, SSPCP, surat setoran pabean cukai dan pajak dalam rangka impor. Adalah SSP yang digunakan oleh importir atau wajib bayar dalam rangka impor. Kemudian SSCP, surat setoran cukai atas barang kena cukai dan PPN hasil tembakau buatan dalam negeri. Adalah SSP yang digunakan oleh pengusaha untuk cukai atas barang kena cukai dan PPN hasil tembakau buatan dalam negeri. Selanjutnya, surat ketetapan pajak. Menurut Undang-Undang KUHP nomor 16 tahun 2009, pasal 1 huruf 15 mendefinisikan surat ketetapan pajak. SKP adalah surat ketetapan yang meliputi surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, surat ketetapan pajak nihil, dan surat ketetapan pajak lebih bayar. Selanjutnya, macam-macam surat ketetapan pajak. Yang pertama, surat tagihan pajak atau SPT. SPT adalah surat untuk menagih pajak dan pemberian sanksi administrasi berupa bunga ataupun denda. Yang kedua, surat ketetapan pajak kurang bayar. Surat ketetapan pajak kurang bayar adalah surat untuk menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar. Yang ketiga, surat ketetapan pajak nihil. Surat ketetapan pajak nihil adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terhutang dan tidak kredit pajak. Yang keempat, surat ketetapan pajak lebih bayar. Surat ketetapan pajak lebih bayar adalah surat yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak oleh wajib pajak yang telah melaporkan SPT tahunannya. Yang kelima, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan. Surat ketetapan pajak bayar kurang
kurang bayar tambahan adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas pajak yang telah ditetapkan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Hervina Herawati. Mbak Hervina Herawati, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Surat tagihan pajak menurut UU KUP nomor 16 tahun 2009 pasal 1 huruf 20 mendefinisikan surat tagihan pajak atau STP adalah surat yang diterbitkan untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa bunga ataupun denda. Adapun sanksi-sanksi dalam perpajakan, yang A ada sanksi denda, antaranya ada terlambat lapor SPT masa maupun tahunan. Yang kedua ada mengungkapkan ketidakbenaran setelah diperiksa. Yang ketiga ada sanksi keberatan ditolak. Yang keempat ada sanksi pencabutan penyidikan. Baik, next. Yang B ada sanksi bunga, antara lain yang pertama ada pembentukan SPT tahunan sebelum pemeriksa, yang kedua ada pembetulan SPT masa sebelum pemeriksaan, yang ketiga ada keterlambatan pembayaran SPT masa, yang keempat ada sanksi keterlambatan pembayaran pajak pada SPT tahunan, yang kelima ada sanksi pada SKP pajak hasil pemeriksaan, yang keenam ada sanksi kurang bayar setelah 5 tahun wajib pajak keluar dari penjara, yang ketujuh ada sanksi pada STP hasil penelitian dan pemeriksaan tahun berjalan, yang ke-8 ada sanksi pajak ditagih kembali. Yang ke-9 ada sanksi SKP KBT yang diterbitkan melebihi batas waktu. Yang ke-10 ada sanksi bunga penagihan. Selanjutnya ada sanksi kenaikan, antara lain ada sanksi pengungkapan ketidakbenaran SPT setelah pemeriksaan sebelum ada SKP. Yang kedua ada sanksi SKP KB hasil pemeriksaan SPT tidak benar. Yang ketiga ada SPT tidak benar karena alpa. Yang keempat ada sanksi setelah diterbitkan pembayaran pendahuluan pada wajib pajak punya persyaratan tertentu. Yang kelima ada sanksi pada SKP KBT data baru. Yang keenam sanksi telah diterbitkan pembayaran pendahuluan pada wajib pajak kriteria tertentu. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih untuk Mbak Hervina Herawati. Terima kasih juga untuk anggota kelompok yang sudah memaparkan materi. Untuk selanjutnya, saya akan memberikan 5 pertanyaan untuk audiens. Pertanyaan pertama, apa perbedaan subjek pajak dengan wajib pajak? Pertanyaan kedua, apa perbedaan masa pajak dengan tahun pajak? Pertanyaan ketiga, apa perbedaan NPWP dengan NPPKP? Pertanyaan keempat, apa yang akan terjadi bila sudah menerima surat pemberitahuan pajak namun telat melaporkannya? Pertanyaan kelima, apa yang harus kita lakukan saat mendapatkan surat ketetapan pajak kurang bayar? Masing-masing poinnya 10 poin. Bagi yang ingin menjawab, dipersilahkan. Pertanyaan nomor berapa? Mbak Sonia. Baik, kita ganti ke... Mau jawab pertanyaan yang pertama. Oke, baik. Dipersilakan. Soalnya apa perbedaan subjek pajak dengan wajib pajak? Jawabannya, perbedaan subjek pajak dan wajib pajak terutama terletak pada kewajiban perpajakannya. Subjek pajak masih bersifat potensial untuk dikenakan pajak, sedangkan wajib pajak sudah memiliki kewajiban perpajakan. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Mbak Sonia. Bagaimana untuk kelompok 3, apakah jawaban dari Mbak Sonia benar atau salah? Baik, sudah cukup benar. Oke, terima kasih. Mbak Sonia akan mendapatkan 10 poin.
Untuk selanjutnya, Mbak Intan Tajudin, dipersilakan. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 3, yaitu apa perbedaan NPWP dengan NPWKP. Jawabannya yaitu NPWP merupakan identitas wajib pajak, baik pribadi maupun badan, yang merupakan identitas atau bukti kepesertaan dalam melakukan hak dan kewajiban perpajakan. Sedangkan NPWKP lebih menitik beratkan pada identitas wajib pajak, perorangan, atau badan yang terikat pada kewajiban perpajakan untuk PKP. Sekian jawaban saya. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Mbak Intan Tajudin. Apakah sudah benar untuk kelompok 3? Apakah Mbak Intan Tajudin sudah benar atau salah? Baik, sudah cukup benar jawabannya. Oke, terima kasih. Untuk Mbak Intan Tajudin akan mendapatkan 10 poin. Untuk selanjutnya, Bapak Davi Alfareji, dipersilahkan. Ya, saya akan menjawab nomor 4. Pertanyaannya, Oke, baik. terjadi bila kita sudah menerima surat pemberitahuan pajak namun telat melaporkannya? Jawabannya mendapatkan denda sebesar 500.000 untuk SPT masa PPN. Yang kedua sebesar 100.000 untuk SPT masa lainnya. Yang ketiga sebesar 1 juta untuk SPT tahunan WP badan. Yang keempat sebesar Rp100.000 untuk SPT tahunan OP. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Bapak Davi Alfareji. Untuk kelompok 3, apakah jawaban dari Bapak Davi sudah benar atau salah? Sudah benar. Baik, terima kasih. Bapak Davi akan mendapatkan 10 poin. Untuk selanjutnya, Ibu Ajeng Talia, dipersilakan. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 2 yang pertanyaannya, apa perbedaan masa pajak dengan tahun pajak? Masa pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang dalam jangka waktu tertentu, sebagaimana ditentukan dalam undang-undang. Contohnya, masa pajak Januari, Februari, dan seterusnya. Lalu untuk tahun pajak adalah jangka waktu 1 tahun kalender kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender. Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa tahun pajak akan mengikuti tahun buku wajib pajak. Contohnya, tahun pajak sama dengan tahun kalender pembukuan dimulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Terima kasih. Sekian jawaban dari saya. Baik, terima kasih untuk Mbak Talia. Untuk kelompok 3, apakah jawaban dari Mbak Talia sudah benar atau ada yang ingin dibaiki? Iya, benar. Jawabannya udah benar. Oke, terima kasih untuk kelompok 3. Untuk selanjutnya, tinggal tersisa nomor 5. Apakah ada yang ingin menjawab lagi? Atau sudah? Ada yang ingin menjawab lagi? Tidak. Baik, saya rasa sudah cukup ya untuk presentasi kelompok kami, kelompok 3. Akan saya tutup. Baik, terima kasih untuk teman-teman kelompok yang sudah memaparkan materi hari ini. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah mendengarkan dan memperhatikan presentasi dari kelompok 3.
Semoga yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.